Kenapa pembangunan MRT Bundaran HI ke Jakarta Kota itu berasanya lama banget ya? Kalau kita mau bandingin sama fase sebelumnya nih, fase yang pertama Bundaran HI ke Lebak Bulus itu 16 km cuma ngabisin 6 tahun. Nah ini Bundaran HI ke Jakarta Kota lebih pendek tapi lebih lama. Yang fase 2A ini target rampungnya itu di 2029. Padahal dia itu udah dikerjain sejak tahun 2020. Dan bahkan panjangnya pun nggak nyampe setengahnya fase pertama. Alasannya karena tingkat kesulitannya beda level. Kalau yang fase 2 ini MRT-nya itu full underground. Yang namanya underground itu lebih mahal dan lebih sulit. Kalau fase pertama kan setengah underground, setengahnya lagi di atas, lebih gampang. Dan alasan kedua nih, tanah di Jakarta arah ke utara itu tanahnya turun iya, tapi yang bikin susah adalah lembek. Dia tuh lebih lembek dibandingkan tanah di Jakarta Selatan. Artinya kalau tanahnya lembek, pas ngebor itu mesti hati-hati. Bahkan resiko teknisnya ini sampai bikin kontraktor Jepang yang hebat begitu sampai jiper. Dan alasan selanjutnya nih ya, MRT fase 2 ini dia ngelewatin namanya Kanal Molenvliet. Itu di Gajah Mada sama Hayamuruk kan ada tuh jalan yang ada sungainya. Nah itu kanal buatan Belanda zaman dulu. Nah karena ada kanal ini akhirnya ruangannya itu sempit. Makanya sampai dibikin terowongannya itu bukan kiri kanan, tapi atas bawah. Nah itu bikin makin mahal lagi. Karena kalau dibikin kiri kanan nggak muat. Kalau dibikin kiri kanan dia bisa nabrak pondasi kanal atau pondasi ruko-ruko di sebelahnya. Kan repot. Dan alasan terakhir adalah karena kontraktor yang minat itu sepi. Karena proyek MRT fase 2 ini dibiayai lewat pinjaman konsorsium Jepang. Dan ada syarat utamanya kontraktornya itu mesti kontraktor dari Jepang. Ya konsekuensinya kan akhirnya peserta tendernya itu terbatas. Orang-orang Jepang doang, yang Cina nggak boleh ikut. Dan ditambah lagi begitu awal mau mulai proyek kan ada COVID. Jadi tuh kontraktor Jepang yang udah menang dia agak maju mundur karena kan pas zaman COVID nggak jelas tuh. Plus pas zaman COVID juga nih material itu kan jadi mahal-mahal semua. Ya makanya nggak heran akhirnya jadi ngalor ngidul nih, ngaret lama. Tapi ya meskipun lama dan terlambat, orang-orang kita tuh nggak pernah marah sama MRT fase 2 ini. Kenapa? Karena ya orang kita itu mungkin nggak sentimen sama Jepang. Tapi kalau sama Cina dia lebih sentimen sama Tiongkok. Contohnya tuh kayak KCIC. Itu kan sentimennya luar biasa. Ya seperti kata peribahasa Jepang, Tadeku mushi mo suki-suki. Setiap orang memiliki preferensinya masing-masing. Kalau sama yang Jepang-Jepang kita nggak sewot, sama yang Tiongkok kita emang banyak sewotnya. Arigatou gozaimasu.